Ada sebuah desa kecil yang tenang di kaki Gunung Kelam. Gunung itu menjulang tinggi, puncaknya selalu diselimuti kabut. Penduduk desa sangat menghormati gunung itu. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang keajaibannya. Mereka juga berbisik tentang makhluk yang hidup di puncaknya. Makhluk itu adalah naga malam kelam. Naga itu sangat besar, sisiknya sehitam malam, dan matanya bersinar merah di kegelapan. Naga itu menakutkan, ia menjaga sesuatu yang sangat berharga. Naga itu melindungi batu ajaib, inti cahaya. Inti cahaya konon memiliki kekuatan yang sangat besar. Batu itu bersinar dengan cahaya dari dalam. Legenda menceritakan tentang seorang pria yang mencoba mencurinya. Ia menginginkan kekuatan batu itu. Pria itu pun dikutuk. Ia berubah menjadi naga malam kelam. Ia dikutuk untuk menjaga batu itu selamanya. Penduduk desa hidup dalam ketakutan akan naga itu. Mereka tidak pernah berani naik ke gunung. Mereka tahu akibat dari keserakahan. Mereka menghormati ajaib yang mengitir. Kehidupan di desa itu sederhana, damai. Tujam, this tidak punya detas fire. Naga malam kelam adalah makhluk yang penuh dengan kesedihan. Ia ingat saat ia masih menjadi manusia. Ia ingat keinginan untuk mendapatkan kekuatan. Ia ingat saat ia menyentuh inti cahaya. Kemudian ingatan itu memudar. Hanya kutukan yang membara yang tersisa. Ia terjebak. Ia adalah penjaga batu itu. Ia adalah tahanan gunung itu. Sang naga meraung frustrasi. Raungannya bergema di seluruh lembah. Raungan itu adalah peringatan bagi siapapun yang berani mendekat. Ia mengawasi desa di bawah. Ia melihat penduduk desa hidup dan saling menyayangi. Ia merindukan kehidupan yang sederhana itu. Hatinya sakit karena kesepian yang mendalam. Ia adalah penjaga sekaligus monster. Ia terikat dengan batu itu. Batu itu berdenyut dengan kekuatan yang tidak dapat ia kendalikan lagi. Ia adalah budak dari sihir batu itu. Ia adalah naga malam kelam yang dikutuk selamanya. Kabar tentang inti cahaya sampai ke telinga seorang raja yang serakah. Ia menginginkan kekuatannya. Ia membayangkan dirinya tak terkalahkan. Ia mengumpulkan pasukannya. Mereka berbaris menuju Gunung Kelam. Penduduk desa ketakutan. Mereka tahu legenda itu. Mereka tahu murka sang naga. Mereka memohon kepada raja. Mereka memohon agar raja mengurungkan niatnya. Tapi sang raja dibutakan oleh keserakahan. Ia hanya menginginkan batu itu. Ia hanya menginginkan kekuatannya. Pasukan itu mendaki gunung. Mereka bergerak menuju kehancuran ke. Sang naga terbangun, ia merasa keserakahan mereka. Meramjiat buruk mereka. Ia akan berfultan berdeng berbentris. Kutukannya. Seorang wanita muda bernama Sura tinggal di desa itu. Ia dikenal karena kebaikan hatinya. Ia dicintai karena kelembutan jiwanya. Ia memainkan harpa emas. Musiknya konon dapat menenangkan hati yang paling marah sekalipun. Sura melihat keserakahan sang raja. Ia merasakan kesedihan sang naga. Ia tahu ia harus bertindak. Ia mendaki lereng Gunung Kelam. Ia membawa harpanya. Ia membawa keberaniannya. Ia akan menghadapi sang naga. Ia mencapai puncak. Ia melihat sang naga. Naga itu sangat besar. Naga itu sangat menakutkan. Sura menutup matanya. Ia mulai bermain harpa. Musik mengalir dari harpanya. Itu adalah melodi kedamaian.